Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rief Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 402 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Komunikasi Data. Jadi di sini saya akan membuat sebuah jaringan IoT Smart Home. Kita lihat sini topografinya. Sini ada beberapa perangkat yang saya hubungkan pada home gateway. Yang pertama ada pintu, ada 2 jendela, ada 2 alarm, ada 2 CCTV, 1 lampu, 1 kipas angin, dan 1 mesin pemanas kopi. Seluruh perangkat ini kita hubungkan pada home gateway yang akan kita monitor pada smartphone kita. Untuk langkah selanjutnya kita akan setting terlebih dahulu konfigurasi pada home gateway. Untuk konfigurasinya seperti ini, SSID kita beri nama home gateway. Lalu kita berikan tingkat keamanan dengan WPA2 PSK. Kita beri password 1 sampai dengan 8. Lanjut kita hubungkan SSID home gateway ke perangkat IoT yang sudah kita setting tadi. Cara settingnya juga seperti ini. Kita masukkan SSID-nya dengan memasukkan nama home gateway. Lalu kita masukkan password yaitu 1 sampai dengan 8. Ketika perangkat IoT sudah terhubung pada home gateway, lalu langkah selanjutnya yaitu kita kendalikan perangkat IoT itu melalui smartphone kita. Kita masukkan username dan password default yaitu admin dan passwordnya admin. Sebelum itu kita uji ping terlebih dahulu antara smartphone ke home gateway-nya, apakah bagus atau tidak. Kita coba langsung masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka dulu project yang sudah saya buat. Nah, di sini loadingnya lumayan memakan waktu ya teman-teman. Karena ini lumayan lama nih loadingnya. Untuk konekin semua ini lumayan lama. Nah, ini udah terkoneksi. Untuk cara kita menguji ping antara home gateway dan smartphone dengan cara seperti ini, kita buka dulu home gateway-nya. Kita cari di sini IP address home gateway-nya. Lalu kita copy. Setelah kita copy, kita keluar. Kita masuk ke dalam smartphone. Lalu kita pilih desktop, kita cari command prompt atau CMD. Nah, setelah itu kita buka, kita tuliskan perintah ping spasi IP address. IP addressnya sudah kita copy tadi ya teman-teman. Di sini kita klik kanan, lalu kita paste, lalu enter. Nah, ini sudah berjalan untuk uji pingnya. Sini pingnya lumayan bagus ya teman-teman, sampai 7 ms. Artinya lumayan cepat ya, karena pingnya kecil. Nah, setelah kita sudah uji ping, lanjut kita melakukan monitoring perangkat IoT kita pada smartphone yang sudah kita hubungkan ke home gateway. Caranya seperti ini, kita close dulu ini command prompt-nya. Nah, caranya yaitu kita membuka IoT monitor. Kita logout dulu sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita pencet saja login karena ini udah username dan password default dari aplikasinya. Kita login. Nah, di sini sudah muncul perangkat IoT yang sudah kita hubungkan kepada home gateway. Lanjut kita pengujian satu persatu perangkat ini berjalan atau tidak. Pertama di sini saya akan menguji IoT 0. IoT 0 yaitu kipas ya teman-teman. Kita nyalain kipasnya. Nah, ketika sudah ada animasi ini, artinya perangkat ini sudah berhasil kita hubungkan pada home gateway dan bisa kita monitoring pada smartphone kita. Nah, sini juga bisa kita setting high. Nah, ini artinya kipasnya memutar dengan kencang gitu ya teman-teman. Lanjut kita pengujian pada IoT 1. IoT 1 yaitu ada di pintu. Nah, pintu ini kita bisa lihat di sini animasinya ada ikon warna hijau. Warna hijau artinya ini pintu terbuka. Lalu kita bisa tutup melalui smartphone kita. Kita tutup pintunya. Nah, ini juga sudah berhasil. Lanjut kita ke IoT 02. Di sini ada jendela. Nah,
Jendela ini kalau dia on, di sini warnanya berwarna merah ya. Artinya jendelanya tertutup. Ketika kita pencet, jendelanya terbuka. Nah, untuk jendela yang kedua juga seperti itu, sama. Lanjut kita masuk ke dalam IoT 04. IoT 4 di sini ada apa nih? IoT 4. Kita coba aja deh teman-teman ya. Oh, IoT 4 sini ada webcam atau CCTV. Nah, ini CCTV yang pertama sudah berhasil ya teman-teman. Ketika kita klik di sini sudah mengeluarkan animasi yang artinya CCTV ini sudah berhasil terhubung pada home gateway. Kita lanjut ke IoT 05. Nah, ini IoT 05, ini CCTV yang kedua. Nih. Ini sudah mengeluarkan animasi juga. Lanjut kita masuk ke dalam IoT 06. IoT 06 di sini ada alarm. Coba kita pencet. Nah, untuk alarmnya juga sudah terhubung. Alarm yang keduanya, alarm kedua juga sudah terhubung. Terakhir kita uji coba IoT 10. IoT 10 ada berarti mesin pemanas kopi ya teman-teman. Kita pencet. Nah, ini sudah menyala. Ada yang kelewat. Oh, ada yang kelewat nih, sorry teman-teman. Yang kelewat ini lampu. Lampu kita coba nyalain. Nah, untuk keseluruhan perangkat IoT kita sudah berhasil terhubung pada home gateway ya teman-teman. Jadi selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada QoS dalam jaringan IoT. Yang pertama di sini ada latensi atau delay. Jadi waktu yang diperlukan untuk data melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan, latensi yang tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman data yang mungkin tidak diinginkan dalam beberapa aplikasi IoT seperti yang berkaitan dengan kendali real time. Yang kedua ada jitter. Variabilitas dalam waktu keterlambatan pengiriman data. Jitter yang tinggi dapat mengganggu pengiriman data yang konsisten, terutama dalam aplikasi yang mengandalkan sinkronisasi waktu. Yang ketiga ada throughput. Kapasitas jaringan untuk mengirimkan jumlah data dalam interval waktu tertentu. Throughput yang rendah dapat mengakibatkan keterbatasan dalam beberapa banyak data yang dapat dikirimkan atau diterima oleh perangkat IoT. Yang keempat ada kehilangan paket atau paket loss. Hilangnya paket data selama perjalanan melalui jaringan. Kehilangan paket dapat mengurangi integritas data dan mengganggu aplikasi yang mengandalkan transmisi data yang akurat. Lanjut ke nomor 5, di sini ada kapasitas jaringan. Kemampuan jaringan untuk menangani jumlah perangkat IoT yang terhubung secara bersamaan. Kapasitas yang terbatas dapat menyebabkan kemacetan jaringan dan mengurangi kualitas layanan. Yang keenam ada keamanan. Tingkat keamanan jaringan dapat mempengaruhi QoS dengan melindungi terhadap serangan cyber atau akses yang tidak sah yang dapat mengganggu kinerja jaringan. Yang ketujuh, konsumsi energi. Untuk perangkat IoT yang beroperasi pada daya baterai atau sumber daya terbatas lainnya, konsumsi energi yang efisien sangatlah penting. Karena jika perangkat kehabisan daya dengan cepat, ini dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan. Yang 8 ada tipe aplikasi. Jenis tipe aplikasi IoT yang digunakan juga mempengaruhi QoS. Aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti kendali industri atau kendaraan otonom memerlukan QoS yang lebih ketat dibandingkan dengan aplikasi yang memantau data sensor secara periodik. Yang ke-9 ada infrastruktur jaringan. Topologi jaringan, jenis koneksi misalnya kabel, nirkabel, seluler, dan perangkat jaringan yang digunakan dapat berdampak pada QoS. Yang terakhir di sini kita ada manajemen lalu lintas, traffic management. Penggunaan teknik seperti quality of service atau QoS dan algoritma manajemen lalu lintas dapat membantu mengatur prioritas dan alokasi sumber daya untuk berbagai jenis data dalam jaringan IoT. Jadi dari saya segitu aja. Saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.